Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, hari ini hari terakhir safari dakwah bersama ayah saya dan suami dan abang saya juga. Niat awalnya saya ikut ayah segmennya ibu-ibu, karena saya kemarin alhamdulillah baru menyelesaikan nulis buku tentang fikih darah wanita. Nah, pendorongnya karena waktu ngisi di Munzalan banyak anak pondok, banyak anak remaja, tapi masih banyak yang tidak tahu hukum haid, peraturan-peraturan dalam haid, larangan-larangan haid. Nah, pendorong saya karena sekitar saya masih yang banyak yang belum tahu. Kemarin ngisi di Baitul Quran Singkawang. Pertama bahas haid, rupanya segmennya ibu-ibu udah pada menopause. Jadi kan saya bilang gini, ada enggak ibu-ibu yang belum haid? Udah selesai dah malah katanya. Ya udah, berarti kalau misalnya udah selesai haid, berarti kalau ibu dapat ilmunya, kan ibu punya anak, masih haid, punya cucu. Kan katanya nenek-nenek paling sayang sama cucunya. Ibunya marah, neneknya lah yang belakan cucunya. Nah, jadi sekarang segi sayangnya ditambah dari segi ilmu. Karena kan keabsahan suatu ibadah itu pasti diawali dari toharo, dari bersuci. Nah, kalau misalkan anak haid tapi dia bersuci, sama dengan bersuci dengan melakukan keharaman. Sama tak beri, dapat pahala rendah tapi dapat dosa. Nah, kita kan pengen jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Ya kan, pengen jaga keluarga kita dari melakukan dosa. Nah, banyak dosa-dosa yang tak nampak bagi kita, tapi setiap hari kita lakukan. Nah, itu karena kurangnya ilmu, kurangnya edukasi, kurangnya ustazah yang turun. Karena biasanya guru fikih itu ustaz. Audiensnya ibu-ibu, anak perempuan, malu bertanya. Karena kadang kan harus nyebutkan, misalnya bagian kemaluan atau bagaimana apa yang dia alami. Tapi malu bertanya, akhirnya karena malu bertanya, tak tahu hukumnya. Ustaznya pun karena tak ditanya, tidaklah jawab. Masa mau ditanya, apa masalahnya? Malu. Nah, saya beranikan diri turun, beranikan diri nulis. Semoga bisa bawa manfaat. Nah, dibawa ayah saya keliling. Coba sebarkan, ini ilmu penting. Memang tak banyak orang mau tahu. Karena tidak pernah dibahas. Tidak pernah disentuh. Yang dibahas, kalau fikih itu toharoh. Bab ibadah, itu pun tidak sampai habis. Paling pembahasan air lagi, pembahasan najis lagi, diulang-ulang. Tidak sampai habis pembahasannya. Padahal toharoh itu pembahasannya dari jenis-jenis air, sampailah nanti sebelum masuk ke bab sholat, itu diakhiri dengan pembahasan bab haid, nifas, dan istihadah. Nah, karena tidak banyak yang ngerti, laki-laki juga tidak mempelajari itu secara intens, karena bukan dia yang ngalamin, ya kan? Jadi ibu-ibu pun tidak bertanya, jadi tidak banyak dibahas. Nah, dan toko-toko buku pun jarang yang jual pun jarang, karena buku dan kosmetik, ya, baju, skincare, tas, ndak nengok tuh buku. Nah, padahal Shopee juga udah banyak jual buku. Tapi, itulah segmen kita dipengaruhi dengan 3F. Food, fashion, fun. Ya kan, funnya apa? Bioskop, film-film. Nah, kita ini persen literasinya sangat rendah Indonesia. Nah, jadi saya pengen mulai dari
buku. Nah, buku inilah nanti insya Allah jadi pedoman saya keliling, insya Allah. Mohon doanya semoga bisa dimudahkan, bisa nyentuh segmen-segmen ibu-ibu, terutama remaja. Kalau ibu-ibu mungkin sebenarnya harus tetap kuat juga belajarnya gitu kan, karena berpengaruh dengan ibadah kita. Malah kan kemarin bilangnya, dosa ke saya nih telat belajar. Oh, enggak ada yang telat belajar itu. Belajar itu kan dari kita dari liang buayan sampai ke tiang lahat. Tidak ada kata berhenti belajar. Bahkan waktu sakaratul maut dulu para imam-imam itu, para ulama sufi itu masih riwayatin hadis. Udah mau sakaratul maut masih riwayatin hadis. Semangat belajarnya tuh ada. Nah, saya lihat dari kemarin, dari hari pertama, itu yang datang majelis dari Safari Dakwah, ibu-ibu umur 76, 79, tapi masih kuat. Masih mau datang. Coba yang lihat ibu-ibu. Coba ibu-ibu bawa anak perempuannya. Ya kan? Siti Maryam. Siti Maryam itu kalau misalnya memang populernya hadisnya memang jamaahnya di rumah. Tapi kalau ibu-ibu lihat surah apa? Ali Imran ayat 43. Ibu buka tafsirannya, buka di tafsir Jalalain itu, buka di tafsir-tafsirnya, memang Siti Maryam itu pergi jamaah. Pergi jamaah sama orang-orang yang sholat di masjid. Nah, karena kita cuma lihat literatur hadisnya, memang lebih baik sholat di rumah, memang betul. Tapi tidak ada larangan ibu-ibu itu untuk ikut ke masjid. Maka ada hadisnya, kata Rasulullah, kalau istri-istrimu itu mau ke masjid, jangan dilarang. Nah, berarti tetap boleh ke masjid. Cuman hukumnya memang wajib untuk bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu diwajibkan juga sholat di masjid, keteteranlah pekerjaan rumah. Keteteranlah ngurus anak. Tapi tetap diperbolehkan. Ya alhamdulillah subuh ramai, semangat, ya kan? Alhamdulillah, mohon doanya semoga amal soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Semoga mengalir pahala kepada kedua orang tua dan guru-guru kita semua. Semoga menjadi wasilah penghapus dosa masa lalu. Innal hasanat yudhibna sayiat. Perbuatan baik itu menghapus perbuatan dosa kita yang lalu. Insya Allah. Rahmat Allah sangat luas. Insya Allah semuanya ahli surga. Amin. Kita masuk surga. Insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa melihat Allah di surganya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan. Mohon doanya untuk keluarga saya, untuk abang saya, ayah, suami, ibu. Semoga kita bisa sama-sama sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Masjid Nabawi, sampai jumpa di Masjidil Aqsa. Insya Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.